Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar keuangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Diki Permana. Saya dari manajemen D. Langsung saja kita pembahasan yang pertama. Pasar keuangan internasional. Motif for using internasional financial market. 1. Motif untuk berinvestasi pada dasar LN. 2. Motif untuk memberikan kredit pada pasar LN. 3. Motif untuk meminjam pada pasar LN. Pasar keuangan internasional. Motif berinvestasi pada pasar LN. Kondisi ekonomi perusahaan di negara tertentu mengharapkan kinerja yang lebih mengutamakan dengan beroperasi di negara lain. X dilonggarnya hambatan di negara-negara Eropa pada akhir Daswara 1980-an menciptakan kondisi perekonomian yang menguntungkan negara Jerman Barat karena konsumen Jerman Timur dapat membeli lebih banyak produknya. Pasar keuangan internasional. Ekspektasi nilai tukar, investor berharap dapat membeli mata uang yang lainnya, diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang investor. Diversifikasi internasional untuk mengurangi resiko karena tidak hanya tergantung pada suatu negara. Motif untuk memberikan kredit pada pasar LN, tingginya tingkat suku bunga asing manfaatkan peluang untuk menawarkan modal dengan suku bunga domestik yang relatif tinggi. Ekspektasi nilai tukar memanfaatkan apresiasi mata uang negara yang disuplai modelnya. Diversifikasi internasional mengurangi kemungkinan bangkrutnya peminjaman pada saat yang bersamaan. Kurang efektif bila negara yang bersangkutan cenderung mengalami siklus bisnis yang kurang lebih sama. 3. Motif untuk meminjam pada pasar LN. A. Rendahnya tingkat bunga. B. Ekspektasi nilai tukar mengharap kurs mata uang asing mengalami depresiasi sehingga mempertimbangkan untuk meminjam fals tersebut dan mengonversinya ke dalam mata uang lokal. Pasar valuta asing. Foreign exchange market yaitu pasar yang memungkinkan memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Contoh, volume perdagangan fals oleh Bank AS tahun 2000. Mas Jerman 33%, Yen Jerman 25%, Pound Inggris 15%, Perancis Swiss 12%, dan lain-lain 15%. Sistem nilai tukar 1876 atau 1913 standar emas, 1914 standar emas ditangguhkan, 1930 Great Depression memperbaiki valuta ke dolar dan pound, 1944 Bretton Woods Agreement kesempatan beberapa negara untuk menggunakan sistem nilai tukar tetap, 1971 Simpsonian Agreement dolar AS divaluasi terhadap valuta lainnya, 1973 valuta dibolehkan bergerak mengikuti kekuatan pasar. 1 ons emas di Inggris 4,24 ons, 1 ons emas di AS 20,67 dolar, 1 pound Inggris 4,87 AS dolar. Partisipasi bank. Tipe transaksi fals yang paling umum adalah jual beli memakai kurs spot. Pasar tempat transaksi terjadi sebelum pasar spot. Kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta pusat perdagangan valuta terbesar di dunia, London atau Tokyo. Koperasi kecil-kecil dapat meminta kuotas falas melalui telepon dari bank lokal dan melalui surat. Volume perdagangan sebuah bank komersial dalam tiap fals dihitung berdasarkan jumlah pemanfaatan fals tersebut dalam perdagangan dan keuangan internasional. Perdagangan fals dilakukan hanya selama jam bisnis normal pada suatu tempat tertentu. Jam bisnis bervariasi menurut lokasi karena perbedaan zona waktu, sehingga kemampuan selalu ada bank yang bukan untuk mendefinisikan transaksi fals. Misal, saat pasar fals bukan AS di tiap pagi, kuota fals pembukaan akan didasarkan pada nilai tukar yang berlaku di bank-bank London atau tempat lainnya yang lebih dulu buka. X kuotasi pound Inggris adalah sebesar 1,80 dolar saat penutupan hari sebelum di AS. Tapi pada saat pasar dibuka esok, kuota pembukaan mungkin adalah 1,7 dolar. Mungkin ada berita saat pasar fals belum dibuka yang menurunkan kuota pound Inggris. Ciri-ciri bank yang memberikan vault asing. 1. Daya asing kuotasi. 2. Hubungan khusus dengan bank. 3. Kecepatan eksekusi. 4. Nasihat mengenai kondisi pasar berjalan. 5. Jasa peramalan. Kurs spot. Tipe transaksi fals yang paling umum adalah jual beli fals memakai kurs spot. Kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Pasar tempat transaksi ini dinamakan pasar spot. Perdagangan fals per hari di seluruh dunia lebih dari 1 triliun. Resiko nilai tukar. Nilai fals berkualitas sepanjang waktu bisa menguntungkan atau merugikan.
Untuk mengurangi resiko, salah satu caranya bank melakukan hedge posisi mereka dalam fast. Cost forward, nilai tukar suatu vault dengan vault lain pada suatu waktu yang akan datang yang dikonsentrasikan oleh bank-bank. Kontrak forward, yaitu kontrak yang memungkinkan seorang pembeli atau menjual vault di masa depan. Kontrak forward diimplementasikan menggunakan cost forward. Dalam kenyataan sekarang, semua MNC menggunakan kontrak forward. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.